Tapi bener gak Bang Deddy belakangan itu sering ngegas, terutama sejak putusan MK. Kita bicara putusan MK dulu. Kalau dilihat jejak digital, dari dulu karakter saya memang begitu. Jadi orang menganggap ngegas. Karena apa? Mungkin budaya kita pakemnya kan pakem yang lemah lembut dengan keris di belakang lalu nikam. Kalau saya kan apa adanya. Keris di Kalau belakang saya apa kemudian yang nikam. adanya ya saya bicarakan gitu. Yang orang mungkin menahan lidah. Kalau saya kan enggak. Ya apa adanya seperti ya hitam putih aja. This is what I think gitu loh. Ya terserah lu suka apa enggak ya itulah. Tanpa ada maksud itu kalau saya sih menyerang, tapi ya itu faktanya begitu menurut saya gitu loh. Jadi dulu membela Jokowi juga gitu. Nah. Ya jadi bukan setelah putusan 90. Dulu saya juga kalau udah lawan siapa aja deh yang mengkritik Jokowi misalnya kan sama aja. Jadi bukan gara-gara itu. Sekarang aneh gak Bang Deddy berada di, dulu kan kalau ada yang mengkritik Jokowi, abang bela habis-habisan nih Jokowi. Sekarang abang berada di posisi yang mengkritik Jokowi. Aneh gak rasanya Bang? Ya tentu saja aneh. Tentu saja aneh. Tapi karena dia melalui sebuah proses yang cukup panjang, itu kan mau nggak mau mempengaruhi kita kan. Akhirnya kita bicara apa adanya secara lugas. Kalau dulu kita katakanlah harus pintar-pintar ngebungkus gitu ya. Lalu katakan menarasikan. Kalau sekarang ya lugas saja gitu ya. Walaupun ya terus terang mungkin sebagian orang tidak nyaman, tapi ya this is who I am gitu. Kalau Akhirnya bisa menjadi diri sendiri nih setelah ya harus. menjadi pengkritik. Kalau nggak kan jadi lucu. Dulu waktu saya bela Jokowi juga sama saya kira. Apa yang dikatakan orang, kalau itu salah menurut saya dan saya punya argumen, ya pasti saya lawan. Dengan cara yang sama sekarang saya mengkritik beliau. Jadi nggak ada yang berbeda sebenarnya. Oke. Cuma dulu dalam posisi apapun kita tetap harus bela Jokowi. Kalau sekarang ya apa yang menurut kita tidak benar atau tidak lurus ya kita harus katakan. Oke. Gitu. Aku ingat kata-kata Bang Deddy, aku lihat di TikTok ya, Bang Deddy pernah mengatakan begini. Kalau Bu Mega dengan Pak Prabowo itu tidak ada masalah lah. Yang masalahnya itu dengan Pak Jokowi karena Jokowi ini seperti sudah membakar rumahnya sendiri. Itu derajat kekesalan Bang Deddy itu sebegitunya ya sampai mengeluarkan kata-kata yang menurutku cukup keras ya. Jokowi sudah membakar rumahnya sendiri. Ya itu kan hasil dari kata-kata Pak Jokowi sendiri kepada Andi Wijayanto. Kalian hebat kalau bisa ngalahkan saya. PSI akan masuk parlemen. PD Perjuangan suaranya akan turun. Lalu Ganjar akan kalah. Which mean kalau menurut saya bakar rumahnya. Kan itu aja. Supaya publik gampang menangkapnya. Apa sih artinya itu? Itu kan artinya dia bakar rumahnya. Kalau saya sih sederhana aja. Maksudnya melakukan sesuatu yang merugikan tempat asalnya ya Bang? Tempat di mana dia tinggal, dibesarkan, ya, dilindungi. Ya. Jadi sakit banget gak tuh Bang? Saya kira siapa yang dibilang dia? Tidak ada Adi Praitno yang bilang kan. Tidak ada yang lebih sakit dari perang saudara. Which is kita harus move on kan. Nah, makanya kita nggak sabar nih nunggu Oktober. Apa? Supaya history end. Kan gitu. Yakin bakal end. Kan Pak Prabowo slogannya melanjutkan. Ya saya lihat Pak Prabowo ini kan seorang tentara ya, seorang kalau di masa dulu disebut seorang satria. Pasti setiap satria punya jalannya dan caranya sendiri. Gimana pun sudah terbentuk sikap kepemimpinan pada beliau. Sudah tentu beliau ingin menuliskan sejarahnya sendiri, bukan history, bukan sejarahnya Jokowi kan, his own story dong. Gitu. Karena kan dia punya waktu yang pendek juga untuk membuktikan sebelum nanti mungkin dia ingin berkompetisi lagi di 2024. Tapi Bang Deddy yakin Pak Prabowo bisa menjadi dirinya sendiri keluar dari influence-nya Pak Jokowi? Saya kira harus. Ini bukan soal bisa atau berani. Dia harus. Kalau tidak, dia tidak akan relevan bagi Indonesia. Gitu dong. Harus iya, tapi yakin gak Bang bisa? Ya mau nggak mau dia nggak punya pilihan lain. Dia tidak mungkin terus-terus manggul-manggul Pak Jokowi dong. Kan dia harus menuliskan sejarahnya sendiri. Tidak mungkin dia terus apa yang kemudian misalnya begini. Saya dengar untuk anggaran 2025 itu IKN bukan lagi prioritas. Setelah bertahun-tahun, 3 tahun terakhir menjadi prioritas. Dengar dari mana tuh Bang? Ada deh. Dari apa? Kan katanya wartawan yang baik tidak pernah menyebut sumbernya. Oh gitu. Iya, Dengar kan? dari internal Pak Prabowo ya? Internal kementerian. Internal kementerian mana nih? Ada deh. Oh gitu. Ini seru nih Bang Deddy. Ya Jadi nanti maksudnya lihat aja di anggaran 2025 apakah benar
itu terjadi. Ya kan kita kan harus cek fakta nanti dengan realita. Tapi yang saya dengar begitu. Kenapa? Karena untuk program makan siang aja itu anggarannya kan besar sekali. Ya kalau harus dibagi-bagi lagi dengan IKN. dengan IKN, ya tentu kesulitan Pak Prabowo. Ruang fiskalnya kan terbatas, gitu loh. Jadi kemungkinan besar di pemerintahan Pak Prabowo IKN tidak jadi prioritas. Most likely. Most likely. Yang kami dengar. Dan sudah sepantasnya begitu. Oh gitu. Karena setuju ya IKN tidak jadi prioritas. Bukan soal prioritas, karena keterbatasan. Toh? Sementara kan sejak awal Pak Jokowi mengatakan bahwa IKN ini tidak akan membebani APBN, ya itu majoritinya akan dari investor. Sampai hari ini kan investor asing satu pun kan nggak ada, zong semua. Jadi kan masih membebani APBN. Yang dulu katanya 20-30%, saya nggak tahu sekarang sama bakal ke depan. segera katanya, Ya, Bang. ya segera itu sudah hampir 3 tahun omong kosong kan. Jadi segera kapan lagi kita nggak tahu. Nah sekarang kan Pak Prabowo harus milih. Gua bawa program Pak Jokowi atau program gua sendiri. Nah itu tadi antara his story dengan my story, mana yang lebih penting bagi Pak Prabowo, kan dia harus memilih. Jadi, karena kan anggarannya terbatas. Menurut Bang Deddy, Pak Prabowo akan realistis pada saatnya nanti. Kalau ya? menurut saya pasti. Karena sejatinya begitulah pemimpin. Dan yang saya tahu karakter Pak Prabowo ya begitu. Tidak ada yang bisa mendikte. Ya, kalau sekarang dia masih merasa punya katakanlah obligasi sama Pak Jokowi, kan nggak mungkin sepanjang dia memerintah terus merasa terhutang kan. Hutang dia kan sama rakyat yang milih dia. Bang, ngomong-ngomong soal IKN, bener yang Bang Deddy dengar Pak Bambang, kepala otorita IKN itu dipaksa mundur dari jabatan. Sederhana aja. Orang biasanya kalau mundur itu, bahkan di perusahaan kecil, itu ada notice 1 bulan sebelumnya toh, baru disetujui segala macam. Ini kan hanya 1-2 hari sebelum diterbitkan kepres pemberhentian. Jadi artinya kan ada situasi genting yang memaksa. Nah kalau kita lihat lagi konteksnya, ternyata kan target utama Pak Jokowi itu kan 17 Agustusan di IKN. Rencananya mengundang 8.500 orang. Sekarang harus di downsize jadi 1.500 orang saja. Karena apa? Fasilitas pendukungnya, ekosistemnya belum terbentuk. Hotel cuma ada 1, kapasitas 190 kamar. Gimana mau ngundang 8.500 orang? Masa semua di tenda? Kan nggak mungkin. Jalan tol yang katanya akan selesai pada bulan Juni misalnya begitu. Sekarang kalau melihat hitungannya, itu hanya selesai 1 ruas, itu pun fungsional. Fungsional itu artinya belum diaspal. Mungkin hanya sirtu atau agregat yang sebelum masuk ke tahap pengaspalan. Nah, bandaranya yang harusnya itu mempermudah mobilisasi orang, itu ternyata hanya bisa didarati 1 pesawat. Hanya runway, tidak ada sisi daratnya, tidak ada bangunan terminal atau apapun itu misalnya gitu. Jadi kan semua masalah-masalah ini sulit rasanya mengejar. Ya. Kaitan dengan mundurnya kepala IKN? Ya kan dia dianggap tidak memenuhi targetnya. Tapi kenapa dipaksa mundur? Kenapa tidak Karena kalau pecat saja? menurut yang saya dengar, ada salah satu menteri yang bilang ini harus di penyelamatan ekstrim, nah, kira-kira gitu. Apa kan? tuh? Ya harus sangat ekstrim. Karena kalau tidak diubah, diganti model pendekatan pengerjaannya, tentu nggak akan bisa jalan dengan orang yang sama. Makanya mungkin kemudian dipilih Pak Basuki, kan kira-kira seperti itu. Tapi kenapa yang lama disuruh mundur? Kenapa tidak diberhentikan saja, Bang? Kalau misalnya memang ada masalah dengan kinerjanya. Loh kan kalau di publiknya kan mundur. Ya, tapi kan dengan konteks yang kita pahami, saya menyimpulkan besar kemungkinan dia diminta mundur, bukan mundur. Jadi ini analisa Bang Deddy, Oh, iya dong. bukan informasi orang dalam informasi nih. lah. Kita dari mana tahu kalau nggak informasi? Oke. Gimana kita ngarang-ngarang? Makanya, Saya ini Bang pejabat Deddy, publik loh, nggak mungkin ngarang-ngarang. Kalau berdasarkan informasi Bang Deddy, kenapa dipaksa mundur? Kenapa bukan diberhentikan saja kalau misalnya memang Ya kinerjanya sudah lah, secara bermasalah? publik kan diberhentikan. Kita terima aja lah diberhentikan. Citranya akan lebih baik ya Bang kalau Iya kan kalau mengundurkan diri daripada kalau diberhentikan. mengundurkan diri kan kesannya itu adalah sebuah proses di mana ada orang menyerah karena nggak sanggup, kan gitu. Kalau yang terpublikasi ke publik adalah terjadinya kesemrautan, below target, itu kan akan membuat biar orang tidak panik, biar trust terhadap IKN-nya tetap tinggi. maybe
Who knows? Maybe kan udah dapat informasi orang dalam Bang Deddy. Saya kan tidak menyimpulkan, saya hanya menyampaikan. Oke, itu soal IKN ya.